Apa kabar teman dekat ceritaku? Saya Claudia Setiohadi akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti. Ceritaku, cerita inspiratif tanpa gosip. Ya kalau SD gue laluin dengan canggih lah gitu. Gue ranking 1 terus dari kelas 1 sampai kelas 6. Nongkrong terus gue pas 2 bulan nongkrong. Nah lu terus gue mau ngapain gitu. Udah SMA cuma gitu aja, pacaran, naik motor, asik-asikan. Rapot merah dua-duanya tuh, karena memang dari kecil gue sebenarnya punya 2 mimpi, menjadi seorang vokalis profesional ya kelas 4 SD itu, dan jadi seorang diplomat. Erdian Aji Prihartanto atau yang dikenal dengan nama Anji, sejak kecil telah jatuh hati pada dunia musik. Di usianya yang ke-8 tahun, ia mulai mengasah kemampuan bernyanyi dengan mengikuti berbagai kompetisi. Perjuangan berliku ia lalui demi menancapkan namanya sebagai musisi papan atas negeri ini. Malang melintang di sejumlah band bukan hal asing lagi bagi dirinya. Seperti apa perjuangan hidup yang dilalui oleh Anji? Benarkah ia sempat patah arang demi cita-cita yang telah tertanam sejak dini? Berikut ceritanya. Sudah ku katakan aku ini tak sendiri, telah ku ungkapkan. Pintu kesuksesan selalu tersedia di depan sana, tergantung seberapa usaha kita untuk mengejarnya. Inilah yang dilakukan oleh Erdian Aji Prihartanto atau yang lebih dikenal dengan nama Anji. Menjadi penyanyi profesional adalah cita-citanya sejak berusia dini. Bernyanyi di depan kelas waktu masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar menjadi awal mula keberaniannya untuk meretas angan. Ya kalau SD gue laluin dengan dengan canggih lah gitu. Gue ranking 1 terus dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Ikut adalah dulu tuh yang dokter cilik sih ya. Terus gue pernah nyanyi di depan kelas tuh kelas 4 kalau gue nggak salah. Iya kelas 4 SD gue nyanyi di depan kelas Bintang Kejora gitu. Terus disorakin, wah, nah disitulah awal mulanya gue tertarik sama, wah, gue pengen punya karir nanti jadi penyanyi profesional. Kau satu-satunya. Bak gayung bersambut, bakat terpendam Anji mendapat sokongan penuh dari ibunda tercinta. Nyonya Sundari sampai membelikan sejumlah alat musik untuk anak keduanya tersebut meski harus dengan cara menyicil. Usaha yang tidak sia-sia rasanya jika melihat keberhasilan sang anak kini. Saya itu senang, jadi dia itu dari SMP mulai udah saya belikan alat musik, walaupun waktu itu kalau nggak salah saya kredit gitu. Keinginan kuat dari sang bunda nyatanya justru berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh Anji. Waktu menemukan teman seia sekata dalam membangun cita-cita, ia justru terluka karena salah satu anggota bandnya terjerumus obat-obatan terlarang. Usianya yang masih sangat muda membuat bakatnya sempat terlunta akibat trauma ketika duduk di bangku SMP. Yang paling berkesan lagi buat gue di SMP itu waktu itu ngeband, terus teman-teman gue ada yang ngobat, gue nggak suka ngobat gitu. Gue nggak mau, udahlah nggak usah lah kayak ginian men gitu. Terus tapi mereka tetap, dan akhirnya mereka mati gitu, nabrak tembok tiang listrik gitulah. Karena mereka udah mati, ya udah gue malas ngeband. SMP gue nggak ngeband. Bagi Anji tidak mudah menghilangkan luka yang masih terasa hingga ia beranjak dewasa. Butuh waktu lama sebelum akhirnya ia kembali bangkit dari keterpurukan. Luka yang baru terkikis ketika ia menjadi seorang mahasiswa. Dari sanalah Anji kembali terpacu untuk mewujudkan cita-citanya. Masa depan langsung terbayang dalam benaknya. Walaupun sebandel-bandelnya gue nggak memainkan uang SPP kayak gitu-gitu, gue nggak mau gitu. Dan gue berusaha selalu stick sama sekolah gue gitu. Kuliah pun alhamdulillah gue keterima di UI, walaupun bukan S1-nya, gue keterima di D3 Sastra UI. Tapi itu juga udah lumayan banyak kok saingannya, kan waktu itu kalau nggak salah 2.200 gitu. Dan untuk di sastra Cina itu, sastra Mandarin, itu keterimanya sekitar 66 orang lah waktu itu.
Nah, disitulah titik balik kehidupan gue tuh sebenarnya di situ titik balik dalam hal pemikiran maksud gue. Di situ gue menjadi manusia yang lebih lebih banyak berpikir tentang masa depan gitu. Cita-cita sebagai penyanyi bukan lagi sekedar mimpi. Kini siapa yang tak mengenal Anji? Namun sukses bukanlah peruntungan yang bisa diraih semudah membalik telapak tangan. Anji sempat terjungkal di terpa konflik intern dengan band yang telah membesarkan namanya. Hingga akhirnya ia lebih memilih untuk bersolo karir. Apa sesungguhnya yang membuat Anji memutuskan menjadi penyanyi solo? Simak ceritanya setelah yang satu ini. Nongkrong terus gue pas 2 bulan nongkrong. Nah lo terus gue mau ngapain gitu. Sebelum mendulang sukses, sejumlah rintangan silih berganti menghadang Anji. Menemukan kembali setitik harapan untuk mewujudkan cita-cita ketika di bangku kuliah, ia harus beranjak dari pembetot bass sebelum menjadi seorang vokalis. Namun hasrat untuk bernyanyi melonjak begitu tinggi. Baginya ikut bernyanyi adalah seru-seruan ketika bermain band. Kuliah tapi ngebandnya gue bukan sebagai vokalis, gue masih sebagai basis waktu itu. Vokal cuma buat ini aja, buat seru-seruan, ketawa-ketawa. Jalani waktu tanpamu, perpisahan bukanlah duka. Tidak berhenti sampai di sana. Anji kembali dihadapkan dengan dilema. Ketika lulus dari Fakultas Sastra, sempat 2 bulan lamanya terlunta-lunta setelah lulus kuliah. Anji akhirnya mengabdikan ilmunya sebagai guru bahasa Cina. Nongkrong terus gue pas 2 bulan nongkrong. Nah lo terus gue mau ngapain gitu. Nongkrong doang, udah lulus doang, ijazah buat apa gitu. Akhirnya gue kerjanya tuh gue ngajar gitu. During that time gue ngeband juga, cuma ya gue lebih ya gitulah, gue masih dua-duanya tuh karena memang dari kecil gue sebenarnya punya 2 mimpi, menjadi seorang vokalis profesional ya kelas 4 SD itu dan jadi seorang diplomat. Pengabdian yang tak seluruhnya diterima oleh sang ibunda. Bagi Nyonya Sundari, sang anak adalah penyanyi yang telah dilihatnya sejak Anji masih berusia dini. Ia sangat yakin jika sang anak akan menjadi seorang penyanyi profesional. Kok kamu malah kerja, saya bilang. Nah dia pulang itu bawa uang, ya mudah-mudahan ini mama suka, saya bilang gitu. Tapi jangan lupa kamu kan punya tujuan. Iya mah, tenang aja katanya gitu. Sempat kecewa karena apa yang kita harapkan memang nggak bisa dipungkiri Mbak. Saya kepengen sekali anak saya jadi artis. Peruntungan anak kedua dari 3 bersaudara ini mulai terbuka saat ia bernaung dalam payung band Drive sebagai vokalis. Adalah Piyu Padi yang memberikan tongkat estafet untuk Anji terus berlari demi meraih mimpi. Namun ia kembali terusik dan memutuskan untuk menjadi penyanyi solo. Itu sebenarnya. Saya lebih bersyukur karena apa? Karena berarti saya sudah berhasil memberikan tongkat estafet musik di Indonesia gitu. Suaranya bagus, terus dia khas juga, punya suara yang khas untuk seorang vokalis di band. Gue juga suka sama karya-karyanya.
sebagai penyanyi yang selalu menggunakan penutup kepala, Anji juga senantiasa dibelut polemik asmara. Lika-liku hidup bersama wanita malah menjadi bumerang yang membuatnya dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Seperti apa pandangan penyanyi satu ini tentang cerita cintanya? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Gue ngelupain mimpi gue dulu karena waktu pas SMP gue ada kejadian kayak gitu, jadi gue males gitu kan. Ya udah SMA cuma gitu aja, pacaran, naik motor, asik-asikan, rapot merah. Yang ku mau Jalan berliku yang dihadapi Anji tidak hanya ketika menggapai mimpi sebagai penyanyi. Cerita cinta yang ia untai juga berbalut prahara. Kenakalan Anji sebagai remaja telah terlihat oleh sang ibunda sejak lama. Dengan candanya, Nyonya Sundari mengungkap bahwa dirinya pernah mengancam untuk bunuh diri ketika Anji dan kakaknya tak henti-henti berbuat ulah. Nakal kalau sama kakaknya, sama masnya kan dia punya kakak laki-laki satu ya. Kemudian adik perempuan satu. Kalau sudah nakal namanya berebut barang itu karena dari kecil itu dia harus baju harus sama. Misalnya kaos sampai sepatu semua tanpa harus sama semuanya. Jadi kalau nggak sama dia marah. Kalau berantem Mbak sampai ya udah guling-gulingan sampai saya udah nggak bisa nggak bisa istilahnya menangani dia. Saya ambil tali Mbak, tali rapia saya taruh di leher saya gini, udah dua-duanya langsung minta ampun Ma, jangan mati, Mama jangan mati. Bukan hanya di rumah, trauma yang sempat ia derita membuat Anji mengalihkan pikiran dengan berbagai cara. Salah satunya Anji terkenal playboy yang mampu menaklukkan banyak gadis remaja. Bahkan ia menemukan cara baru dengan sepeda motor yang didapatkannya dengan cara dicicil. Siapa sangka hobi barunya itu justru berbuah petaka. SMA itu gue nggak ngeband, gue banyaknya pacaran sama main motor. Gue baru beli motor baru 2 bulan terus gue nabrak mobilnya hancur 10-an juta lah waktu itu gantinya gitu yang wah gue bingung kan, sedangkan motor gue cuma 50.000 benerinnya gitu. Mana motornya masih kredit lagi belum lunas. Baginya dengan cara itulah ia mampu melupakan segudang mimpi yang pernah ia angankan. Cara yang justru membuat pola tingkahnya berubah 180 derajat. Jika selama di SD ia mampu mendulang juara 1, maka ketika di SMA deretan angka merah yang ia terima. Gue ngelupain mimpi gue dulu karena waktu pas SMP gue ada kejadian kayak gitu, jadi gue males gitu kan. Ya udah SMA cuma gitu aja, pacaran, naik motor, asik-asikan, rapot merah. Anji itu dia jiwanya jiwa seorang kebapaan lah, dan satu lagi suaranya bagus kan. Ya lumayan ganteng. Kau tak mau, selalu saja. Kenangan semasa remaja membuat Anji terus belajar akan makna cinta. Sempat dibelit polemik asmara yang pelik, ia menemukan sosok Wina yang kini menjadi istrinya. Walau cinta mereka sempat terhalang sejumlah prahara, namun kini mereka berdua tengah meneguk bahagia dalam membina rumah tangga. Kekasih yang kuat, jadilah kamu kekasih yang kuat, genggam tanganku bernyanyi.
terhebat karena kamu kekasih terhebat. Berani menghadang rintangan yang menantang demi mewujudkan mimpi, membuat Anji berhasil menorehkan namanya sebagai penyanyi bertalenta tinggi. Begitu pula dengan cerita cinta yang menghantarkannya pada kebahagiaan membina rumah tangga bersama sang istri. Bagaimana Anji bisa melalui segala cobaan hidup ini? Ini dia ceritanya. Ya gini lah, gue kembali ke tujuan awal gue dan ke mimpi gue awalnya gitu. Gue punya mimpi untuk menjadi seorang diplomat dan menjadi seorang penyanyi profesional ceritanya gitu. Dan ini gue udah dapet satu. Sinar matamu masih seperti dulu saat engkau Berani bermimpi, Anji berhasil membuktikan bahwa mimpinya bukanlah khayalan semata. Ia berhasil menorehkan namanya sebagai salah satu penyanyi papan atas tanah air. Suksesnya bersama Drive, Anji tak begitu saja melupakan jasa orang-orang yang telah membesarkan namanya. Dan tidak dipungkiri bahwa ketika menjadi vokalis Drive lah Anji membangun kerajaannya. Itulah gitu, karena kita masuk ke soundtrack itu kita terdongkrak dengan cepat gitu. Mungkin kalau misalnya kita nggak masuk di soundtrack kita juga terdongkrak. Nggak tahu ya, gue sih punya keyakinan akan hal itu gitu. Punya keyakinan akan Drive dan itu juga yang membawa gue sampai sini dengan keyakinan itu untuk terus ngeband gitu. memalingkan pandang hanya padamu, pada hatimu. Namun, adanya ketidaksepahaman membuat Anji menepi dan memberanikan diri menjadi penyanyi solo. Keberanian yang berbuah sukses. Lewat tembang Kekasih Terhebat sebagai hits di album perdananya sebagai solois, kembali mengangkat popularitas Anji sebagai penyanyi. Jadilah kamu kekasih yang kuat, genggam tanganku, bernyanyi bersama, karena kamu kekasih terhebat. Aku manusia yang paling butuh kamu, membutuhkanmu. Jangan lelah. Berpegang pada keyakinan bahwa suatu saat setiap mimpi yang ia angankan akan berbuah kenyataan, kini Anji tinggal mendulang hasil dari kesuksesannya. Salah satu cita-cita terbesarnya sejak kecil yakni menjadi penyanyi profesional sudah terwujud. Tinggal lakon sebagai diplomat yang masih diimpikannya. Ya gini lah, gue kembali ke tujuan awal gue dan ke mimpi gue awalnya gitu. Gue punya mimpi untuk menjadi seorang diplomat dan menjadi seorang penyanyi profesional ceritanya gitu. Dan ini gue udah dapet satu. Kekasih terhebat. Angie tuh ramah ya, kalau ketemu juga senyum, terus ganteng, suaranya bagus. Iya, dia suka pakai topi yang bikin cucok gitu ya. Sukaan band sih lebih kelihatan cool juga kan, namanya kan malah lebih terkenalnya di grup band kan. Kalau solo itu malah cuma sebentar aja terus udah hilang lagi. Anji Drive itu seorang penyanyi yang lumayan bagus ya, profesional juga. Lagu-lagunya juga enak. Kalau menurut saya sih Anji Drive itu lebih cocok ke solo, nyanyi sendiri. Menurut saya dia punya chemistry sendiri, lebih menarik nyanyi sendiri. Negatif ya jadinya kalau misalkan artis-artis tuh kan kalau udah kena kayak gitu kan udah pasti ada yang sebel gitu kan, jadi nggak suka lagi. Angie ngeband lagi ya, jangan solo biar lebih keren gitu. Kalau ngeband lebih oke. Buat karirnya Anji tuh
lebih sukses lagi buat kedepannya. Bisa terus merilis album lebih baik lagi dan yang pasti lebih menarik untuk para fans-fansnya aja. Ya sukses buat Anji dah. Ya sukses terus ya buat Anji Drive, semoga kedepannya tetap sukses. Bernyanyi bersama karena kamu kekasih terhebat. Impian tidak akan terwujud sendiri tanpa diiringi keteguhan hati dan keyakinan si pemilik mimpi. Semoga cerita dari kehidupan selebritis tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Genggam tanganku, bernyanyi bersama karena kamu kekasih terhebat. Karena kamu kekasih terhebat.